masing-masing dengan hati yang sungguh kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mengambil waktu teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kasih Allah sungguh besar bagi kita, sehingga Ia rela mati bagi kita. Mari kita mau terus bersyukur kepadanya. Kita naikkan pujian kasih-Nya besar. Dalam buku pujian kita nomor 62. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita menyerahkan ibadah kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan, di mana kami umat-Mu boleh menjalani aktivitas kegiatan tugas tanggung jawab kami masing-masing di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas ibadah ini,
supaya melalui ibadah yang kami laksanakan, kami semakin hari semakin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi, dan kami semakin hari semakin untuk belajar taat setia kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan kiranya menjamah melawat mereka, supaya mereka diteguhkan iman percaya mereka, dan mereka sungguh boleh mengalami akan pertolongan Tuhan. Dan kami juga bersama-sama berdoa pada saat ini, Bapa di surga, untuk situasi kondisi di Kabupaten Melawi ini Tuhan, di mana beberapa hari ini kasus COVID mengalami peningkatan ya Tuhan. Dan saat ini kami berada dalam kondisi di mana kami harus mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya Engkau memberkati, Tuhan kiranya Engkau mengasihani kami, supaya situasi kondisi ini bisa ditangani dengan baik oleh Satgas Penanganan COVID di Kabupaten Melawi ya Bapa. Berkati setiap masyarakat, supaya setiap pribadi sadar taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkannya dalam doa bahasa. Yang pertama kita dalam bahasa Indonesia dan akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感于，又托正人玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生儿童的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Buku pujian kita nomor 136.
Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Chang Sevi. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita bersama-sama akan memasuki perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama kita kembali, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin, menuntun hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka, seperti tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dan Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakan bagian firman ini buat Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita semua tahu, saudara, semenjak munculnya virus corona, setiap orang semakin hari semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Dan hal itu bisa saudara perhatikan dan saudara lihat di sekitar kita belakangan ini, saudara. Kita melihat ada banyak orang mulai sadar untuk berolahraga dengan teratur sekalian. Dan Bapak Ibu lihat setiap sore ada orang-orang yang berolahraga, misalnya jalan. Kemudian juga kalau Bapak Ibu perhatikan pada waktu pagi, ada juga kita melihat ada banyak orang yang olahraga di pagi hari. Tidak sampai di situ, saudara sekalian. Di masa pandemi ini, kita juga melihat bahwa masyarakat juga cenderung suka bercocok tanam. Dan kita melihat bahwa ada banyak ibu-ibu, bahkan kaum bapak-bapak, mereka bercocok tanam. Dan ada banyak orang kita melihat mereka menanam bunga, menanam sayur di pekarangan rumah. Dan banyak hal yang mereka lakukan. Nah, kita juga melihat, saudara sekalian, ya hari-hari ini kita melihat orang semakin sadar untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang. Ketika kita melihat, saudara, ya orang semakin sadar
untuk menjaga kesehatan, kita semua pasti merasa sangat senang, saudara. Namun, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali menemukan ada orang tertentu yang menganggap, saudara, menganggap sepele, menganggap enteng untuk menjaga kesehatan, saudara. Nah, misalnya, saudara, pemerintah kita memberikan himbauan melalui Satgas Penanganan COVID-19, saudara, supaya masyarakat mematuhi akan protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini, saudara. Namun apa yang kita lihat, saudara? Ya, kita melihat masih ada juga masyarakat yang menganggap sepele, yang menganggap enteng himbauan dari pemerintah demi kesehatan bersama, saudara sekalian. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya adalah karena ketidaktaatan, karena ketidakdisiplinan itu, saudara. Kita melihat beberapa waktu yang lalu di Pulau Jawa, kasus COVID itu mengalami lonjakan yang begitu menakutkan, sekalian. Setiap hari kita diperdengarkan dengan berita-berita orang yang meninggal karena COVID, sekalian. Dan belakangan ini, saudara, kita dikejutkan juga bahwa perkembangan kasus COVID itu bukan lagi di Jawa, tetapi di luar Jawa mengalami lonjakan kasus yang cukup mengkhawatirkan, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus saudara sekalian, harus belajar untuk selalu taat dan disiplin dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya kita sebagai orang percaya, kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Ya, namun firman Tuhan mengingatkan kita semua, saudara, yaitu supaya saudara dan saya sebagai orang percaya, kita bukan hanya menekankan akan pentingnya kesehatan jasmani, kesehatan fisik saja, sehingga kita mengabaikan akan kesehatan rohani kita, sekalian. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita harus memperhatikan serta menjaga kesehatan rohani kita di masa-masa pandemi saat ini, saudara. Imun kita kuat, tapi iman kita juga harus kuat di masa-masa pandemi ini. Bacaan firman Tuhan tadi, saudara, mengingatkan kita semua bahwa olahraga dan ibadah itu penting, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena akan menjadikan saudara dan saya sehat dan kuat. Namun ketika saudara dan saya melihat sasaran dari olahraga dan ibadah itu, maka saudara akan menemukan sebuah perbedaan yang sangat-sangat jauh, saudara sekalian. Olahraga menjadikan tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Dan olahraga itu ada batasnya, serta sifatnya sementara, yaitu selama saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Sedangkan ibadah, saudara, ibadah itu membawa iman kita, membawa kerohanian kita itu sehat dan kuat. Dan ibadah itu akan membawa kita meraih sukacita sebagai orang percaya. Ibadah itu akan membawa kita meraih damai sejahtera. Ibadah itu akan membawa kita meraih kemenangan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ibadah itu akan membawa kita meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dampak dari ibadah itu dikatakan firman Tuhan sampai pada kekekalan. Dan kita sebagai orang percaya
Ketika kita memiliki kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan, akan menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi orang di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat dampak yang dihasilkan dari ibadah itu, maka sebagai orang percaya, kita harus memiliki keseriusan. Kita harus memiliki kesungguhan hati. Kita harus memiliki antusias yang tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Semenjak dilanda pandemi COVID-19, saudara dan saya, kita sudah beberapa kali melaksanakan ibadah online, saudara. Dan beberapa waktu yang lalu, kita sempat kembali mengadakan ibadah tatap muka. Kita menggunakan basement gereja sebagai tempat bagi kita untuk beribadah selama kurang lebih 7 minggu sekalian. Kita ibadah di basement gereja. Namun saudara, pada minggu ini kita harus kembali mengambil langkah untuk mengadakan ibadah online. Karena kita tahu bahwa situasi kondisi tempat kita hari ini berada di zona merah sekalian. Dan kita mengambil sikap untuk mengadakan ibadah online. Ketika kita memutuskan untuk kembali ibadah online, saudara, ada banyak jemaat yang bertanya-tanya. Ada jemaat yang berkata, susah kalau ibadah online. Tidak bisa menikmati ibadah. Saudara sekalian, bahkan ketika saya sampaikan kepada jemaat bahwa kita minggu ini akan mengadakan ibadah online. Ada seorang anak sekolah minggu. Mungkin dia dengar dari orang tuanya, saudara. Dia mendengar bahwa kita kembali melaksanakan ibadah online untuk semua komisi yang ada di gereja kita. Anak sekolah minggu itu, saudara, dia begitu sedih dan dia menangis, saudara sekalian. Ketika mendengar kita kembali melaksanakan ibadah online. Selaku hamba Tuhan, saudara, saya sangat tersentuh hati, saudara, ketika saya mendengar dan melihat akan seorang anak sekolah minggu ini yang punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan sekalian. Dia punya antusias yang tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya dapat informasi bahwa minggu ini sebenarnya dia dapat tugas menjalankan kolekte sekalian. Jadi dia punya semangat yang begitu tinggi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Walaupun dia melayani sebagai kolekte sekalian. Tapi ketika dia mendengar kita ibadah online di sekolah minggu juga, dia begitu sedih. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan Bapak, Ibu semua? Mungkin kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Mungkin dari kecil kita orang Kristen, kita remaja, kita sudah dibaptis mungkin. Dan sampai hari ini kita sudah mungkin puluhan tahun menjadi orang Kristen, saudara sekalian. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Apakah saudara punya antusias yang tinggi seperti anak sekolah minggu tadi untuk beribadah kepada Tuhan? Meskipun kita harus mengadakan ibadah online seperti hari ini, saudara sekalian. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita selalu menemukan ada banyak orang Kristen. Mereka memaknai ibadah itu hanya sebatas kewajiban orang beragama saja. Ibadah, tidak ibadah, tidak ada masalah. Yang penting saya beragama Kristen. Ini ada orang Kristen yang punya pemahaman seperti begitu. Dan kalau ibadah hanya mengikuti susunan liturgi saja,
Ada orang Kristen yang demikian. Dan lebih celakanya lagi, saudara, ada orang Kristen datang ke gereja beribadah hanya semata-mata untuk setor muka saja, supaya dia tidak dicap sebagai orang yang tidak setia. Dan banyak yang lain lagi, saudara sekalian. Paulus berkata, saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara sekalian, sesungguhnya ibadah itu, saudara, kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan benar, apakah itu ibadah tatap muka di gereja, ataupun ibadah online seperti hari ini, yaitu kita ibadah di rumah. Ibadah yang kita jalankan itu, saudara sekalian, akan mendatangkan kuasa yang sanggup memulihkan, yang sanggup memperbaharui, yang sanggup mengubahkan hidup kita. Karena melalui ibadah yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, saudara, kita secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sangatlah penting bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu memperhatikan dan menjaga setiap langkah hidup kita ketika saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, supaya saudara dan saya sebagai orang percaya, kita bisa menikmati ibadah yang kita ikuti. Kita bisa menikmati ibadah yang kita jalankan, saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 berkata begini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini pengkhotbah berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, saudara. Saudara, kalimat jagalah langkahmu di sini, saudara, mengandung sebuah unsur kewaspadaan, saudara. Kenapa saya katakan mengandung sebuah unsur kewaspadaan? Karena setiap kali saudara mau datang beribadah kepada Tuhan, dan ketika saudara sedang mengikuti ibadah online, saudara mengalami begitu banyak pergumulan. Saudara mengalami begitu banyak pencobaan, saudara sekalian. Misalnya ketika kita ibadah tatap muka di gereja, pergumulan pencobaan yang dihadapi oleh banyak orang. Misalnya ada orang berkata dalam hatinya begini, Minggu adalah kesempatan untuk libur bersama dengan keluarga. Minggu adalah kesempatan untuk bangun siang. Atau ada yang berkata begini, siapa sih yang khotbah minggu ini? Oh, kalau si A yang khotbah, saya tidak mau datang. Jadi saudara sekalian, ini adalah sebuah pergumulan, pencobaan yang sering kali dialami oleh orang percaya ketika dia mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ibadah online di rumah, saudara sekalian, biasanya kita juga mengalami pergumulan dan pencobaan. Seringkali mungkin saya tidak bisa melihat saudara. Saudara sendiri yang tahu ketika saudara beribadah online di rumah. Mungkin ada di antara ketika mengikuti ibadah online sambil makan, sambil minum kopi ditemani pisang goreng yang hangat. Mungkin ada yang sambil mencuci pakaian. Mungkin ada yang sambil memasak. Mungkin ada yang sambil mengepel lantai. Mungkin ada yang sambil duduk di kursi angkat kaki, saudara sekalian, potong kuku. Dan masih banyak yang lain. Ini pergumulan pencobaan yang sering dialami oleh
orang-orang percaya ketika mengikuti ibadah online, saudara. Saudara sekalian, saya berkata kepada kita semua pada hari ini, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang apa itu ibadah. Dan kita harus selalu menjaga sikap kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Baik saat kita ibadah tatap muka di gereja maupun saat kita ibadah online di rumah. Itu kita harus perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Istilah ibadah, saudara, sesungguhnya itu menunjuk kepada pelayanan kita kepada Allah yang dilakukan oleh umat sebagai pengabdian di mana Allah adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Karena Allah adalah Tuhan dan kita ada hambanya, maka ibadah yang kita lakukan haruslah berpusat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Karena ibadah yang kita lakukan itu berpusat kepada Allah, maka ketika kita beribadah, saudara, kita harus memiliki sikap yang penuh hormat kepada Allah. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama, saudara sekalian. Kita harus memiliki sikap yang penuh hormat kepada Allah. Kita harus memiliki motivasi yang benar ketika kita datang beribadah. Yaitu kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia atau menunjukkan siapa diri kita, saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan harus dipenuhi dengan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang percaya, kita mengalami, kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib kepada kita. Kita merasakan pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita terus melatih diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Baik kita ibadah tatap muka di gereja maupun seperti hari ini kita ibadah online di rumah masing-masing. Janganlah kita sebagai orang percaya, kita menjauhkan diri dari ibadah kita. Tetapi sebaliknya marilah kita sebagai orang percaya, kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pandemi yang terjadi saat ini, saudara sekalian. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan muncul penyakit sampal sekalian. Inilah satu tanda yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita terus melatih diri kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita selalu menjaga sikap kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita jaga sikap kita, punya kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan sekalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap perhatikan protokol kesehatan dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman ini bagi setiap kami yang sudah mendengarkan maupun yang telah menyampaikan.
Hamba berdoa memohon Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini, supaya mereka memiliki kesetiaan di dalam berbakti kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan, dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan dan kita menaikkan pujian dalam buku pujian kita nomor 222. Betapa aku bersyukur. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lalui dan kami dapat melaluinya dengan baik, semuanya adalah permintaan dan tuntunan Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberi, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka yang studi, dan iman percaya mereka, dan biarlah iman mereka semakin hari semakin teguh di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan persembahan ini ya Bapa, dan biarlah Tuhan suci kuduskan
sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara khususnya di gereja GKKB Nayapino tempat ini. Kami berdoa, kami mempertaruhkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh ibadah kita selesai.